Solusi berupa Pornas kami berikan dalam 3 produk terbaik. Yang pertama adalah Pornas Soil yang khusus untuk membenahi tanah yang rusak. Ada 2 kandungan, yaitu kandungan humus atau unsur hara dan juga ada mikroba premium. Dan tentunya ini sangat bagus sekali untuk tanah yang kondisinya asam atau basah atau tanah yang sudah kritis. Kami sarankan penggunaan Pornas Soil sebelum dimulai penanaman. Kemudian untuk nutrisi tanaman kami sediakan 2 produk, yaitu Pornas Cair untuk masa vegetatif dan juga Pornas Serbuk ya, yang untuk masa generatif atau pembuahan. Kedua jenis pupuk ini memiliki kandungan yang sangat lengkap. Yang pertama adalah ada unsur hara makro, yaitu N, P, dan K. Dan yang kedua adalah ada belasan unsur hara mikro lainnya. Dan yang ketiga tentunya ada tambahan ZPT Hayati untuk khusus yang berwarna kuning. Dan yang keempat adalah ada kandungannya mikroba premium untuk kedua jenis pupuk ini. Dimana sekali lagi 4-in-1 yang ada dalam Pornas ini tentunya membuat pupuk ini menjadi sangat lengkap. Ditunjang dengan teknologi nano, maka pupuk yang dengan kandungan nutrisi yang sangat lengkap bisa diserap dengan mudah oleh tanaman, sehingga tanaman bisa mendapatkan hasil yang maksimal pertumbuhannya. Manfaat Pornas yang pertama adalah memperbaiki tanah rusak, baik yang pH asam atau basah. Yang kedua, merangsang hidupnya mikroba di dalam tanah. Dan yang ketiga, memenuhi unsur hara tanah. Yang keempat, memberikan nutrisi terbaik untuk tanaman. Dan yang kelima, memastikan tanaman menyerap nutrisi secara maksimal. Dan yang keenam, menghilangkan ketergantungan pupuk kimia. Yang ketujuh, meningkatkan imunitas tanaman terhadap penyakit. Dan yang kedelapan, praktis, hemat, dan efisien. Karena 1 hektar lahan hanya membutuhkan 3 box Pornas. Dan hanya dengan biaya sekitar 1.100.000, maka petani sudah bisa panen dengan biaya yang sangat hemat tentunya ya. Dan yang kesembilan adalah meningkatkan hasil dan kualitas panen. Lalu sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya juga ingin membahas kepada Anda semua pupuk organik yang menggunakan teknologi nano. Ya, apa itu gitu ya? Teknologi nano adalah sebuah proses rekayasa pembuatan dan penggunaan material atau partikel yang berukuran sangat kecil atau nano yang memiliki sifat yang unik dan berbeda dengan materi asal. Di mana penerapan teknologi nano pada produksi pupuk adalah menciptakan unsur hara yang memiliki karakteristik unik ya, yang tersusun atas partikel yang sangat kecil. Jadi sahabat sekalian bisa lihat ya di gambar, partikel normal itu ukurannya besar seperti pada kubus tersebut. Sementara partikel nano itu betul-betul sangat kecil sahabat sekalian. Dan tentunya penggunaan teknologi nano dalam pupuk organik ini tentunya membuat penyerapan nutrisi ya yang dibutuhkan oleh tanaman ya itu menjadi lebih cepat dibandingkan ukuran partikel normal atau digunakan oleh pupuk organik biasa tentunya. Jadi sahabat AWM Star Life, pada kesempatan kali ini kami dengan bangga itu mempersembahkan ya sebuah pupuk organik AWM ya dengan nanoteknologi. Kenapa kami sangat bangga dengan produk ini? Karena ini adalah satu-satunya produk kami yang memiliki pabrik sendiri. Artinya pabriknya langsung dimiliki oleh PT AWM Elite International ya. Jadi pupuk AWM itu satu boxnya seperti pada gambar berisi 25 saset. Dimana satu box ini seharga Rp300.000 saja sahabat sekalian ya. Jadi pupuk organik AWM dengan nanoteknologi adalah pupuk cair organik ya dengan teknologi nano yang diformulasikan untuk segala jenis tanaman baik di masa vegetatif ya kan atau masa degeneratif. Ya, vegetatif adalah masa pertumbuhan, degeneratif adalah masa pembuahan. Kandungan unsur hara primer dan sekunder yang disesuaikan untuk kebutuhan tanaman sesuai dengan fase untuk menstimulasi penyerapan unsur hara yang maksimal serta memaksimalkan proses fotosintesa sehingga memicu kesuburan tumbuh, memelihara mikroorganisme pada media air atau kolam untuk perikanan atau tambak sebagai stimulan pertumbuhan plankton. Jadi sahabat sekalian, selama ini mungkin kita hanya berpikir bahwa pupuk organik itu hanya untuk tanaman ya. Tapi ternyata tidak sahabat sekalian ya. Pupuk organik AWM ini juga bisa digunakan untuk perikanan atau tambak udang ya. Dan bisa memaksimalkan pertumbuhan atau kualitas ikan dan udang yang dihasilkan oleh tambak tersebut sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian, saya bisa simpulkan bahwa pupuk organik AWM dengan nanoteknologi memiliki manfaat yang luar biasa sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan produksi pertanian baik secara kualitas panen ya maupun kuantitas panen ya. Dan yang kedua adalah mempercepat masa panen sahabat sekalian. Yang ketiga, meningkatkan berat proporsi panen ya, dan yang keempat adalah mengurangi pencemaran lingkungan, dan yang kelima adalah menghemat pupuk kimia hingga 80 hingga 100% bahkan ya. Jadi Anda bisa betul-betul tidak perlu menggunakan pupuk kimia lagi, dan bahkan juga yang keenam bisa menghemat fungisida hingga 80%.
Dan yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Dan yang kedelapan adalah meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Yang kesembilan adalah mencegah degradasi lahan atau lahan kritis. Dan yang kesepuluh adalah menyeimbangkan pH tanah. Dan yang ke-11 adalah meningkatkan hasil kualitas panen dari tambak ikan dan udang, sahabat sekalian ya. Jadi tunggu apa lagi, sahabat sekalian? Anda boleh segera pesan ya pupuk organik AWM dengan nanoteknologi ini dengan satu box banyak 25 saset seharga Rp300.000. Berikut adalah strategi penerapan pupuk dengan nanoteknologi. Kita tahu bersama bahwa yang namanya lenticel atau pori-pori batang dan juga stomata atau mulut daun itu akan terbuka pada waktu-waktu tertentu, yaitu pagi hari jam 7 hingga jam 9 pagi dan sore hari mulai jam 4 hingga dengan jam 5 sore. Sehingga penyemprotan pupuk organik dengan nanoteknologi disarankan pada jam-jam tersebut. Ya, karena di luar jam-jam tersebut maka lenticel dan stomata akan tertutup. Jadi jika Anda menyemprotkan pupuk dengan nanoteknologi pada jam-jam tersebut, maka secara instan semua nutrisi yang ada dalam pupuk yang disemprotkan itu akan diserap secara instan oleh tanaman. Dan tentunya hal ini sangat jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemberian pupuk melalui media tanah. Karena kita tahu bersama bahwa pemberian pupuk pada media tanah itu akan terpengaruh terhadap kondisi tanah. Satu contoh misalnya tanah itu asam atau basah, itu akan berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam memberikan penyerapan kepada tanaman. Namun beda halnya sekali lagi dengan penyemprotan pada daun dan batang. Sekali lagi secara instan bisa diserap ketika disemprotkan pada jam-jam tersebut. Jadi sahabat petani Indonesia, saya ingin kenalkan kepada Anda mengenai Pornas. Pupuk organik nasional yang merupakan persembahan daripada AWM Star Life diproduksi oleh pabrik sendiri daripada AWM Star Life ya. Pornas adalah penerapan nanoteknologi pada pupuk organik. Pornas memiliki dua tipe. Yang pertama warna kuning adalah yang cair ya untuk masa vegetatif dan yang kedua adalah yang serbuk digunakan untuk masa generatif. 4 kandungan utama daripada Pornas adalah yang pertama, mengandung unsur hara makro yang lengkap yaitu N, P, dan K. Dan yang kedua adalah mengandung unsur hara mikro ya terdiri dari belasan unsur hara mikro yang sudah terkandung juga dalam Pornas ya. Dan yang ketiga khusus untuk yang cair yang masa vegetatif kami berikan tambahan yang namanya ZPT Hayati atau zat perangsang tumbuh hayati. Dan tentunya yang keempat, Pornas sudah mengandung yang namanya mikroba premium yang tentunya fungsinya ada sebagai probiotik atau imun buat tanaman. Ya, jadi sekali lagi Pornas mengandung 4 kandungan utama yang sangat lengkap. Jadi ketika Anda sudah menggunakan Pornas, Anda sudah tidak perlu berpikir lagi untuk menambahkan zat-zat lainnya tentunya. Sahabat petani Indonesia, berikut adalah 5 kelebihan Pornas ya. Yang pertama adalah Pornas sangat efektif dan efisien. Di mana satu saset Pornas itu bisa digunakan untuk 10 hingga 20 liter air dan itu bisa untuk sekali semprot untuk 1000 meter persegi lahan atau sekitar 10 are lahan ya. Sekali lagi ya, sangat efektif dan efisien. Di mana satu box daripada Pornas ya yang berisikan 25 saset itu kurang lebih bisa menghandle 1/3 hektar lahan sampai panen. Jadi betapa efektif dan efisiennya Pornas sahabat sekalian ya. Yang kedua adalah murah. Di mana satu box Pornas ya yang isinya 25 saset itu harganya adalah Rp375.000 untuk harga pasarnya ya. Di mana Rp375.000 kalau kita bagi 25 saset berarti satu sasetnya itu kurang lebih sekitar Rp15.000 per sasetnya. Dan tentunya Anda kalau menjadi agen Anda bisa mendapatkan tentunya harga yang jauh lebih murah lagi. Dan yang ketiga tentunya adalah ringan dan mudah dibawa. Jadi 1 hektar lahan pertanian hanya membutuhkan total 3 box saja yang kurang lebih beratnya hanya 750 gram. Dan itu Anda bisa tenteng dengan tangan Anda tentunya ya. Nah kalau kita bandingkan dengan pupuk kimia di mana 1 hektar lahan pertanian itu membutuhkan pupuk kimia sekitar 0,5 ton. Anda bisa bayangkan 0,5 ton pupuk kimia. Jadi betapa beratnya pupuk yang harus dibawa oleh petani Indonesia. Ya, dengan Pornas sangat ringan dan mudah dibawa sehingga tidak perlu menambahkan biaya angkutan dalam penggunaan Pornas. Dan yang keempat tentunya kelebihan Pornas, melepaskan penggunaan pupuk kimia bahkan hingga 100%. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi di depan, Pornas sudah mengandung 4 kandungan yang sangat lengkap, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro.
Jadi artinya semua kandungan pupuk kimia sudah ada dalam kandungan Pornas. Sehingga Anda tidak perlu lagi sebenarnya menambahkan yang namanya pupuk kimia. Dan yang kelima, yang terakhir, tentunya kelebihan Pornas adalah meningkatkan hasil dan juga kualitas panen. Nah, inilah luar biasa dahsyatnya Pornas, sahabat petani Indonesia ya. Jadi ketika Anda memilih menggunakan Pornas, Anda adalah petani Indonesia yang cerdas. Karena Anda bisa lihat bahwa 5 faktor ini membuat Anda betul-betul bisa meningkat produktivitas pertaniannya. Bukan hanya hasil pertanian Anda meningkat, namun biaya produksi Anda juga menurun, sahabat petani Indonesia. Pornas ternyata bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Untuk tanaman hortikultura, tanaman jangka pendek, tanaman pangan dan berselat lurus, ya, tanaman keras jangka panjang, dan juga bahkan untuk perikanan dan peternakan. Jadi Anda bisa segera tanyakan kepada agen kami bagaimana cara penggunaan daripada masing-masing jenis tanaman maupun perikanan dan juga peternakan. Kami memiliki buku panduan yang lengkap untuk Anda bisa belajar mengenai cara penggunaan Pornas. Metode penggunaan daripada Pornas pada dasarnya adalah ada 3 fase. Yang pertama adalah masa pemupukan dasar, yaitu saat lahan masih kosong atau siap tanam. Dan yang kedua adalah masa vegetatif, yaitu masa-masa pertumbuhan, ya, saat benih mulai ditanam hingga sampai dengan sebelum munculnya tunas atau bakal buah atau bunga, ya. Dan yang ketiga disebut dengan masa generatif atau masa pertumbuhan. Ini ditandai dengan mulai munculnya tunas atau buah, ya, atau bunga. Ya, Anda bisa perhatikan baik-baik karena 3 fase ini memiliki dosis yang juga berbeda tentunya, ya. Nah, untuk dosis Anda silakan perhatikan petunjuk cara penggunaan Pornas dan pastikan ya metode pengolahan lahan juga harus diperhatikan sebelum menggunakan pupuk Pornas, ya. Jadi lahan pastikan tidak asam pH-nya, ya kan. Kemudian pembajakan atau pengolahan lahan juga pastikan dilakukan dengan maksimal. Dan yang ketiga, pengairan lahan juga dipastikan cukup, ya, tidak berlebih airnya dan juga sedang-sedang saja. Nah, ini adalah metode penggunaan daripada pupuk organik Pornas, di mana Anda boleh perhatikan dosisnya sesuai dengan petunjuk yang ada. Berikut adalah cara pemakaian secara sekilas daripada pupuk organik AWM. Kami akan membagi dari beberapa jenis tanaman. Yang pertama adalah tanaman jenis hortikultura, yaitu tanaman yang lunak dan jangka pendek, ya. Contohnya adalah sayur-sayur, tomat-tomatan, cabai, umbi-umbian dan juga buah-buahan. Jadi sahabat sekalian, ya, pupuk dasar, ya, penggunaannya adalah semprotkan pupuk AWM pada lahan yang telah siap ditanami, tentunya dengan dosis 1 saset untuk 1 tangki semprot, ya, sebesar 20 liter. Anda bisa gunakan secukupnya sesuai dengan jumlah lahan, ya kan. Jadi artinya jika luas lahan Anda itu lebih banyak, tentunya Anda menggunakan sasetnya lebih banyak, sahabat sekalian. Namun dengan dosis seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian pada masa pemupukan vegetatif atau masa pertumbuhan, semprotkan AWM secara merata setelah benih semai tertanam berusia 10 HST. HST adalah hari setelah tanam. Dan lakukan penyemprotan dengan interval 7 hari sekali dengan dosis 1 saset untuk 30 liter air hingga berusia 24 HST. Kemudian penyemprotan ketiga dilakukan pada 31 HST dengan dosis 1 saset untuk 1 tangki semprot sebesar 20 liter. Kemudian pada masa pemupukan generatif atau pembuahan, Anda silakan semprotkan pupuk AWM setelah tanaman menginjak usia generatif atau primordia atau pembuahan dengan dosis 1 saset untuk 1 tangki semprot sebesar 20 liter. Dan dapat dicampurkan dengan fungisida hayati jika diperlukan. Dan lakukan penyemprotan 7 hari sekali di pagi atau sore hari, sahabat sekalian. Inilah petunjuk penggunaan jika Anda merencanakan, ya, untuk mengembangbiakan tanaman jenis hortikultura. Kemudian berikut ini adalah cara pemakaian pupuk organik AWM untuk tanaman pangan dan tanaman berselat lurus. Misalnya untuk padi, jagung, tebu, gandum, dan lain sebagainya. Penggunaan pupuk dasarnya adalah semprotkan pupuk AWM secara merata pada lahan yang telah siap ditanami dengan dosis 1 saset untuk 1 tangki semprot sebesar 20 liter. Anda silakan gunakan secukupnya sesuai dengan luas lahan. Kemudian pada masa pemupukan vegetatif atau pertumbuhan dan degeneratif atau pembuahan, Anda bisa semprotkan AWM secara merata, ya, setelah benih tumbuh berdaun 2 helai untuk jagung, ya kan, dan masa 7 HST untuk padi, atau ketika tunas sudah mulai muncul untuk tebu, ya, di mana dosis semprotnya adalah 1 saset untuk 20 liter air. Lakukan penyemprotan dengan interval 6 hari sekali untuk jagung dan padi, dan untuk tebu Anda silakan lakukan penyemprotan 14 hari sekali dengan dosis 2 saset untuk 20 liter air.
Anda bisa campurkan fungisida atau insektisida hayati setelah tanaman berusia lebih dari 30 HST untuk mengantisipasi hama dan penyakit jika diperlukan, sahabat sekalian. Inilah cara penggunaan untuk tanaman pangan dan tanaman berserat lurus. Kemudian yang luar biasa menarik adalah pupuk organik AWM ini juga bisa digunakan untuk perikanan, ya, ikan udang yang berupa tambak atau empang, sahabat sekalian, ya, yang menggunakan media tanah atau bahkan menggunakan media karpet atau terpal. Yang pertama adalah untuk kolam media tanah. Anda bisa taburkan kapur atau CaCO3, keringkan kemudian diamkan terlebih dahulu kolam dalam waktu 14 hingga 20 hari. Lalu Anda silakan isi kolam dengan ketinggian air tidak lebih dari setengah meter. Anda bisa tuangkan 10 saset pupuk AWM ke kolam dengan luas 250 meter persegi atau seperempat hektar. Anda diamkan selama 3-5 hari, kemudian tebarkan benih ikan atau benur udang. Dan pemberian pupuk AWM ini sebaiknya bersamaan dengan pengisian air tadi agar terjadi pencampuran secara merata. Kemudian kita juga tahu bahwa ada kolam dengan media karpet atau terpal, ya. Anda silakan isi kolam dulu dengan ketinggian setengah meter air. Anda baru taburkan kapur CaCO3, ya, dan Anda bisa tuangkan 10 saset pupuk AWM dan untuk luasan kolam sebesar 250 meter persegi atau seperempat hektar. Dan Anda diamkan selama 3-5 hari, ya, kemudian sebarkan benih ikan atau benur udang dan penaburan kapur dan pupuk AWM sebaiknya bersamaan, teman-teman sekalian, ya, dengan pengisian air agar merata, ya. Kemudian untuk campuran pakan, Anda bisa tuangkan 1 saset pupuk AWM untuk 10 kg pakan ikan atau udang, ya, dan Anda campurkan hingga merata dan diamkan hingga 1 malam, maka pakan yang telah dicampur siap diberikan di esok harinya. Ya, inilah luar biasanya pupuk organik AWM ternyata bisa Anda gunakan untuk perikanan, sahabat sekalian. Kemudian cara pemakaian berikutnya adalah untuk tanaman keras jangka panjang. Misalnya untuk kopi, cengkeh, lada, kelapa sawit. Ya, dan untuk tanaman kelapa sawit yang pertama yang akan saya bahas adalah untuk kelapa sawit yang masih muda, artinya belum berbuah, Anda tuangkan 1 saset pupuk AWM untuk 10 liter air. Kemudian kocorkan di pangkal batang sebanyak 1 liter dan setelah itu semprotkan pada batang dan daun secukupnya. Untuk kelapa sawit yang sudah berbuah, Anda bisa tuangkan 1 saset pupuk AWM pada 20 liter air. Kemudian semprotkan pada manggar atau bakal buah atau pada buah dan pelepah muda. Dan Anda bisa lakukan dalam interval 10 hari sekali, sahabat sekalian. Berikutnya, sahabat sekalian, adalah cara pemakaian pupuk organik AWM untuk tanaman keras jangka panjang, tanaman kopi. Untuk tanaman kopi yang masih muda atau belum berbuah, silakan tuangkan 1 saset pupuk AWM untuk 20 liter air. Kemudian kocorkan di pangkal batang secukupnya dan semprotkan pada batang dan daun secukupnya. Dan untuk kopi yang sudah berbuah, Anda silakan tuangkan 1 saset pupuk AWM pada 20 liter air. Kemudian semprotkan pada seluruh batang dan daun kopi. Lakukan minimal 10 hari sekali, sahabat sekalian, ya. Dan untuk tanaman keras jangka panjang yang terakhir adalah untuk tanaman jenis cengkeh dan lada, sahabat sekalian, ya. Anda bisa tuangkan 1 saset pupuk AWM untuk 20 liter air, kemudian kocorkan di pangkal batang sampai setengah meter dari batang secara merata sebanyak 1,5 liter. Lakukan juga penyemprotan dengan tekanan sprayer yang tidak terlalu kencang tentunya. Dan untuk tanaman yang masih muda, Anda bisa lakukan dengan interval 7 hari sekali. Sedangkan untuk tanaman yang sudah berbuah, sebaiknya dilakukan kurang lebih 14 hari sekali, sahabat sekalian. Selamat mencoba! Sahabat Tani Indonesia, berikut adalah cara pemakaian Pornas. Di mana sekali lagi aplikasi Pornas adalah 1 saset cukup untuk 10-20 liter air untuk 1 tangki semprot, ya. Di mana ada 3 kategori penggunaan Pornas. Di mana yang pertama adalah pada masa persiapan lahan, pada saat lahan masih kosong belum ditanami. Anda bisa silakan semprotkan Pornas cair pada lahan yang belum ditanami. Ya, sekitar 1 minggu kemudian Anda boleh mulai melakukan penanaman. Ya, dan untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan, Anda bisa mulai gunakan Pornas antara 7 sampai dengan 15 hari sekali. Ya, tentunya dengan dosis seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, dan berikutnya setelah mulai muncul tunas atau bakal buah yang disebut dengan masa generatif atau pertumbuhan atau pembuahan, Anda boleh juga gunakan Pornas antara 7 sampai dengan 15 hari sekali. Lakukan terus sampai dengan panen, maka hasil panen Anda akan berlimpah dan tentunya biaya produksi juga akan menurun.